Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan doa terbaik buat teman-teman semua. Semoga yang jadi harapan kalian semua, yang jadi mimpi kalian semua, yang menjadi sesuatu hal yang harus kalian capai. Semoga di tahun 2023 ini kalian bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian ya, tanpa terkecuali. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, keadaan market sekarang sudah didominasi dengan dua warna, yaitu hijau dan merah ya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik untuk menggandakan duit. Jadi gunakan uang kalian sebaik mungkin ya. Taruh uang kalian di tempat aset yang menurut kalian memiliki masa depan cerah, oke? Dan di sini untung rugi juga kalian sendiri yang menanggung. Jika untung saya ikut senang, jika rugi saya doakan cepat untung teman-teman. Mantap jiwa ya. Oke, jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman ada kabar bagus nih datang dari Launch ya. Meskipun kalau kita lihat harga daripada Launch ini koreksi juga gitu, karena memang mengikuti tren Bitcoin juga mengalami koreksi. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, candle daripada Launch ini meningkat gitu, dari waktu ke waktu naik gitu teman-teman ya. Walaupun naik, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, seperti itu keadaan chart daripada Launch. Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, menurut saya pribadi teman-teman, Launch jangan pernah berpikir untuk jangka pendek di Launch ya, karena memang Launch ini mencoba untuk bangkit kembali dan mencoba untuk investor itu agar bisa percaya lagi terhadap Launch. Tapi di sini ada kabar yang cukup menarik dan ini disambut meriah oleh komunitas Terra Luna Classic. Kemungkinan besar kalau ini terjadi, kalau ini launching teman-teman, maka di sini akan ada dampak yang cukup signifikan nih untuk Luna Classic sendiri ya teman-teman. Langsung kita bahas ya ke pokok permasalahannya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ini yang perlu kalian ketahui juga teman-teman. Ini yang perlu kalian ketahui. Kalian lihat nih ya, garis hijau atau candle hijau ya. Setiap 7 hari sekali teman-teman, setiap 1 minggu sekali di sini akan ada minting. Oke, akan ada minting. Ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Setiap 7 hari pasti ada minting ya teman-teman. Kalian bisa melihat ini setelah 7 candle 1 2 3 4 5 6 ya. Setelah 6 candle merah di sini pasti ada candle hijau. Ini minting ya. Setiap ada 6 candle merah pasti 1 candle hijau minting. Tapi kalau kita lihat ke sini teman-teman, kalau kita lihat ke sini, ini sudah nggak ada candle hijau, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi ini sudah 9 candle merah teman-teman. Sudah 9 candle merah dan semoga saja ini sudah nggak terjadi reminting lagi ya teman-teman, karena memang proposal untuk menstop minting gitu udah lulus gitu teman-teman, dan semoga saja ini nggak ada reminting lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat dari rasio stakingnya teman-teman, di sini sudah 900 triliun ya, 900 triliun lagi, sorry, 900 miliar teman-teman, dan di presentasi persenannya 13,1%. Bisa kalian lihat di sini meningkat ya untuk nilai stakingnya gitu teman-teman. Nah, staking ini sangat membantu untuk perkembangan Launch, meskipun dia nggak membantu menghilangkan peredaran supply gitu teman-teman, tapi dia membantu untuk ngehold, ngebantu untuk tidak ngejual dikala harganya naik kan, seperti itu staking. Nah, salah satu cara untuk menaikkan harga Launch yaitu dengan melakukan staking ya teman-teman. Karena apa? Staking itu ngelok, staking itu ngunci aset sampai waktu yang ditentukan, setahun, 2 tahun, berapa bulan gitu teman-teman, baru bisa diperdagangkan. Nah, salah satu caranya yaitu staking, meskipun tidak membantu menghilangkan peredaran suplainya, hanya ngenahan gitu teman-teman, tapi tidak ngejual ya. Nah, jadi pokok berita yang sangat menarik teman-teman, langsung kita bahas saja ya. Nah, ini yang menarik teman-teman, Terraport ini adalah dApps ya, diakui dia dApps terbesar ya yang ada di Launch gitu. Semoga saja ya. Dan di sini penjualan public token Terraport Governance itu akan dimulai dalam kurun waktu 2 hari lagi ya teman-teman, 2 hari 8 jam lagi teman-teman. Ini akan ada public sale ya untuk Terraport ini teman-teman, di mana DEX Terraport ini teman-teman dia akan membakar 20% dari pendapatannya untuk Launch yang mengeklaim dia
dia bisa membakar miliaran token launch per minggunya teman-teman. Nah, perlu kita lihat di sini 2 hari 8 jam lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tentang Terapod ini ya, Terapod adalah platform DeFi otonom menggunakan kontrak pintar pada blockchain Terra Classic dan berdasarkan model ekonomi sirkular yang mampu mendiri tanpa batas. Nah, seluruh ekosistem didukung oleh token deflasi asli yang dibuat di Terra. Nah, yang akan digunakan untuk mengakses berbagai fitur platform. Tujuan Terapod adalah menghadirkan utilitas ke seluruh ekosistem Terra Classic ya. Jadi semakin utilitas banyak nanti teman-teman ya untuk Luna Classic, maka akan semakin bagus dan investor juga akan semakin percaya kembali terhadap launch kalau utilitasnya banyak. Oke, dan membuat DeFi dapat diakses oleh semua orang. Nah, Anda akan dapat menerima hadiah harian dalam berbagai cara, memperdagangkan aset on-chain dan cross-chain, berpartisipasi dalam pendanaan proyek baru dan bersenang-senang di bagian hiburan sambil membakar launch dalam sistem otomatis yang ditangani oleh pengguna melalui pemerintahan Terapod ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini dijelaskan juga manfaat-manfaat untuk loan sebenarnya ya, manfaat menggunakan Terapod. Nah, privasi dan desentralisasi tentunya teman-teman ya. Biaya transaksi yang lebih rendah lagi di Terapod. Nah, jadi di sini menghasilkan ya, atau berkat pertaruhan atau penyedia likuiditas Anda akan dapat memperoleh pendapatan APR yang tinggi. Nah, deflasi di mana Terapod ini akan mengurangi pasokan launch ya, dan Terra melalui biaya pembakaran yang diperoleh, di mana biaya yang diperoleh itu nanti 27%-nya itu digunakan untuk buyback launch dan dilakukan pembakaran ya. Dan kalau nggak salah 20% atau berapa itu akan dibelikan Terra ya untuk dibakar juga. Nah, dan di sini volume dan likuiditasnya kalian bisa baca-baca sendiri di Terapod ini teman-teman ya. Dan di sini pun diaudit ya, keamanan dulu kontrak pintar Terapod akan disertifikasi melalui audit keamanan untuk memastikan semua berjalan dengan baik seperti yang dijelaskan dalam buku putihnya kan gitu ya. Jadi penjualan token ya. Jadi Terra ini memiliki supply 1 miliar ya teman-teman, 1 billion Terra ya. Supply-nya hanya segitu, dan di sini kalau kita lihat pra penjualannya nanti teman-teman ya. Mana ya? Nah, ini pra penjualan nanti akan mulai pada tahap awal ya teman-teman. Tahap awal itu akan mulai tanggal 25 Januari. Tahap kedua akan mulai tanggal 12 Februari teman-teman ya, sampai 27 Februari. Kemungkinan besar teman-teman ini akan berdampak positif terhadap launch ya. Ketika memang banyak transaksi yang terjadi di Terapod, maka akan semakin banyak juga launch yang terbakar teman-teman. Ini salah satu bukti bahwasanya launch ini mencoba dibangkitkan kembali gitu teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua Army launch ya, ingat ya teman-teman, untuk jangka panjang sampai masa bull datang gitu. Saya yakin ketika bull datang, launch juga akan mengikuti lonjakan harga yang cukup signifikan ya teman-teman. Semoga saja, karena kalau kita pantau sampai detik ini teman-teman, sampai detik ini launch belum pernah berada di rank Rp1, kembali ke harga dasar ketika dia drop lagi ya. Itu salah satu patokan juga buat saya sebenarnya ya. Ketika harga launch ini drop ke bawah, berarti banyak sekali orang yang melakukan penjualan ya teman-teman dan sebagainya, atau ingin membuat panic selling pemain retail juga bisa ya. Jadi tetap semangat buat launch Army, semoga kalian dapat cuan dari sini, dan salam cuan.